Selamat datang teman-teman netizen di channel Saham Netizen, channel saham yang akan memberikan ulasan dan juga analisa terhadap saham-saham pilihan netizen di Indonesia. Pada video kali ini, kami akan coba menganalisa mengenai saham-saham konstruksi ya teman-teman. Kita tahu selama beberapa hari ke belakang, saham-saham konstruksi seperti Wika, WSKT, dan juga PTPP, ketiga saham ini terus menukik ke bawah teman-teman. Dan apakah IHSG bisa dikatakan dalam kondisi darurat? Lalu kapan waktu yang tepat untuk entry di ketiga saham konstruksi ini? Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, yuk langsung kita mulai analisanya. Seperti biasa teman-teman, kita awali dari IHSG terlebih dahulu. Di perdagangan hari ini 30 Maret 2021, IHSG ditutup di area harga 6.071 ya. Sudah terkonfirmasi breakdown dari area support 6.100 ini teman-teman. Jadi hati-hati. Semoga saja IHSG ini hanya false break ya, dan di perdagangan selanjutnya mampu rebound dan bertahan di atas area harga 6.100, karena jika IHSG tidak mampu rebound dan mencoba bertahan di atas area harga 6.100, kemungkinan besar IHSG akan menguji area supportnya lagi itu di sekitaran ini teman-teman, di sekitar area harga 6.000-an ini. Jika area 6.000 juga tidak sanggup menahan penurunan IHSG, bisa saja IHSG seperti worst case analisa kami di video kami beberapa waktu yang lalu, kemungkinan besar menuju ke area harga 5.800. Jadi harapannya jikalau IHSG turun, semoga area support IHSG di area 6.000-an ini mampu menopang IHSG untuk rebound lagi ke atas. Oke, kita lanjut ke analisa dari beritanya dulu ya teman-teman. Jika kita ketikkan berita SWF di penelusuran Google, maka berita-berita inilah yang muncul. Masih ya, sebenarnya sentimen SWF ini mungkin sudah jenuh ya teman-teman. Market sudah jenuh dengan sentimen SWF ini, sehingga berita tentang SWF pun sudah tidak mampu mengangkat performa saham-saham konstruksi ya teman-teman. Lalu di sini kami menemukan berita di website CNBC teman-teman, diposting di tanggal 30 Maret 2021, hari ini tadi ya, yang berjudul saham WSKT, Wika dan kawan-kawan kompak bonyok. Ini pemicunya. Oke, kita coba cek pemicunya ya. Nah, di sini, nah ini dia. Menurut data BI, terpantau seluruh BUMN karya hari ini terkoreksi, di mana Waskita telah merilis laporan keuangan tahun 2020 dan membukukan rugi sebesar 7 triliun rupiah, teman-teman. Ini merupakan kerugian yang cukup besar ya untuk Waskita, sehingga banyak investor-investor pun mulai ragu dan menarik uang dari saham Waskita ini. Jika kita lihat dari segi berita ini tadi, saham-saham konstruksi belum mendapatkan sentimen yang positif untuk kiranya mampu mengangkat performa saham-saham konstruksi ya. Lalu bagaimana jika kita coba analisa dari kacamata bandarmologi dan juga analisa teknikal? Oke teman-teman, langsung kita analisa saham pertama yaitu PTPP dari segi bandarmologinya. Di sini broker yang melakukan akumulasi di tanggal 30 Maret 2021, kita coba bandingkan dengan yang melakukan distribusi. Nampak jelas ya, di sini terjadi distribusi yang besar di saham PTPP ini. Lalu jika kita coba lihat asing, di perdagangan hari ini asing mulai masuk teman-teman di saham PTPP ini. Namun masih cukup sedikit ya akumulasi yang dilakukan asing. Bahkan PTPP hari ini pun juga ARB ya teman-teman, ditutup minus 6,77%. Kita lanjut ke analisa teknikal. Saham PTPP di perdagangan 30 Maret 2021 ditutup di area harga 1.375. Jika kita lihat dari indikator stokastik di sini teman-teman, kita lihat memang sudah berada di area jenuh jual, namun masih belum ada tanda-tanda golden cross ya.
Kita lihat di sini dari indikator moving average, PTPP masih tertahan di atas area MA 150 yang warna ungu ini teman-teman ya. Harapannya ya besok PTPP mampu rebound dari area MA 150 ini. Kalau PTPP ternyata malah di bawah turun, penurunan terdekat selanjutnya PTPP memiliki support di area harga 1200. Mungkin teman-teman yang berminat untuk entry di saham PTPP bisa perhatikan angka 1200 ini ya. Jika mampu rebound dari area 1200, maka target kenaikan pertama adalah menguji area harga 1400-an ini. Saham kedua yang akan kita analisa adalah saham Wika, Wijaya Karya. Kita lihat dari data bandarmologi yang terjadi di 30 Maret 2021, data broker yang melakukan akumulasi, kita bandingkan dengan yang melakukan distribusi, masih cukup seimbang ya teman-teman. Ada sedikit indikasi akumulasi yang dilakukan oleh broker AK ini. Lalu jika kita coba lihat dari segi asing, transaksi asing yang terjadi di saham Wika di hari ini 30 Maret 2021 asing net buy teman-teman. Cukup menarik ya untuk saham Wika, asing mulai akumulasi di penurunan Wika hari ini. Kemudian kita coba analisa dari segi teknikal, saham Wika di perdagangan 30 Maret 2021 ditutup di area harga 1540 teman-teman. Sudah berada di bawah area MA 150-nya teman-teman yang berwarna ungu ini. Untuk indikator stokastik kita lihat mengarah ke atas, tapi hati-hati ya, di sini akan terjadi penyempitan, bisa saja terjadi dead cross ya. Untuk target kenaikan sendiri saham Wika sepertinya jika mampu rebound di perdagangan esok adalah menguji area 1650 ini teman-teman. Namun jika ternyata Wika malah di bawah turun, mungkin teman-teman yang baru mau entry bisa perhatikan area harga 1430-an. Karena di situ adalah letak support Wika ya. Jika ternyata Wika sampai area 1430 dan rebound atau mantul ke atas, teman-teman boleh ikut entry dan rasakan cuannya. Saham terakhir yang akan kita analisa adalah saham WSKT, Waskita Karya. Di perdagangan hari ini 30 Maret 2021, kita lihat dari kacamata bandarmologi broker-broker yang melakukan akumulasi dan kita bandingkan dengan yang melakukan distribusi, masih cenderung nampak terjadi distribusi ya teman-teman. Meskipun di sini kita lihat broker YP melakukan akumulasi yang cukup signifikan, kecenderungannya jika kita lihat dari 5 broker teratas, di sini terjadi distribusi. Selanjutnya dari segi asing, ternyata asing di saham WSKT hari ini 30 Maret 2021 asing akumulasi ya, meskipun masih cukup kecil ini. Dan kita lihat di sini dari transaksinya WSKT juga mengalami ARB minus 6,74% seperti saham PTPP tadi. Kita coba analisa dari segi teknikalnya teman-teman. Di sini saham WSKT di perdagangan 30 Maret 2021 ditutup di area harga 1175. Kita lihat masih belum menyentuh area MA 150-nya dan kebetulan MA 150 berdekatan dengan area support Fibonacci 0,618 di area harga 1090 hingga mungkin 1100-an ini ya. Kita coba lihat dari indikator stokastik. Dari indikator stokastik masih mengarah ke bawah meskipun sudah berada di area jenuh jual ya, belum ada tanda-tanda golden cross. Untuk target kenaikan, karena hari ini ARB ya, kemungkinan WSKT besok juga dari opening akan dibawa turun dulu. Jika dari openingnya bisa rebound ya teman-teman bisa ikut. Mungkin bisa perhatikan di area harga 1100 ini teman-teman. Karena ini merupakan support juga untuk WSKT dan kebetulan ada garis MA 150-nya juga di sini. Jika mampu rebound dari area ini, maka target kenaikan terdekat adalah menguji area harga 1285. Oke teman-teman netizen, itulah tadi analisa kami mengenai saham-saham konstruksi, ada saham PTPP, Wika, dan juga WSKT yang di perdagangan hari ini 30 Maret 2021 masih terjadi penurunan dan bahkan PTPP dan WSKT terjadi ARB ya teman-teman. Jika kami boleh simpulkan berdasarkan analisa kami tadi, dilihat dari segi berita yang masih belum ada sentimen positif meskipun kita tahu SWF juga semakin dekat ya. Namun sepertinya masih belum ada tanda-tanda sentimen positif yang mampu mengangkat ketiga saham konstruksi ini. Lalu jika kita lihat dari kacamata bandarmologi,
Kita lihat tadi broker-broker yang melakukan akumulasi dan distribusi masih cenderung terjadi distribusi meskipun asing mulai masuk ya. Namun asing masuk dengan nominal yang masih cukup sedikit ya teman-teman, jadi hati-hati. Sedangkan dari segi analisa teknikalnya, ketiga saham ini masih nampak terlihat downtrend dan menuju ke area supportnya masing-masing teman-teman. Mungkin teman-teman bisa perhatikan area-area support yang sudah kami sampaikan tadi. Jika memang terjadi pantulan, teman-teman boleh ikut masuk di area support yang kami jelaskan tadi. Selalu kami ingatkan jika teman-teman berminat entry di ketiga saham tadi yang telah kami analisa, selalu lakukan analisa ulang ya, karena analisa yang kami lakukan ini sifatnya disclaimer on. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan di media sosial teman-teman. Jika teman-teman ada ide saham untuk kami analisa, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Ingat selalu teman-teman, jangan pernah melawan market karena market itu selalu benar.